di surat An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang nabi, utusan. Programnya hendaklah mereka mengibadahi, taat kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Dan di antara mereka ada yang sesat, ada yang diberi petunjuk oleh Allah, man haqqat alaihi dhalalah, dan ada yang pasti sesat bagi mereka. Nah, dan seterusnya ya. Yang dikutip pada kali ini adalah itu tadi, programnya seluruh nabi di semua umat sepanjang zaman itu ini saja, mentauhidkan, mengajak orang bertauhid. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Atau istilahnya ulama sekarang, ta'bidun nasi lillahi wahdah, menjadikan semua manusia hanya taat, patuh, tunduk kepada Allah saja. Tunduknya hanya kepada Allah saja. Itu programnya semua rasul. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemarin ada video di YouTube. Ada belokan tajam sekitar 90 derajat, tapi di depannya sudah dipasang sak-sak, karung-karung sekian belas atau 20 sak lebih, entah itu berisi pasir atau tanah atau apa. Nah, belokannya ini jalannya ini sudah ada garis tengahnya putih itu. Garis tengahnya juga berbelok. Aspalnya juga berbelok. Padang itu? Terang, siang, bukan malam. Nah, itu ternyata ada yang nerobos, nggak belok tapi lurus, padahal di depannya ada glangsing itu tadi, sak-sak itu tadi, ditobruk, di video viral di YouTube. Nah, begitu itu karena tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk ringan, petunjuk kecil, yaitu harus berbelok. Sehingga dia celaka, di dunia celaka karena nggak mendapatkan petunjuk. Sudah ada sebenarnya petunjuk, rambu itu sudah ada, tapi penglihatannya dibuat Allah khilaf, atau dibuat Allah nggak bisa membaca, melihat petunjuk itu. Sehingga di dunia celaka atau celaka kecil lah. Nah, begitu itu hak prerogatifnya Allah memberi petunjuk, dan hak prerogatifnya Allah membiarkan orang tersesat itu memang haknya Allah. Maka bersyukurlah kita yang diberi petunjuk oleh Allah bisa duduk di sini di siang ini di masjid, karena sekian ribu orang di sekitar kita itu enggak dipanggil oleh Allah. Maaf, pendengarannya ya mendengar, ada panggilan azan itu, tetapi hatinya enggak terpanggil. Kenapa? Ya itu tadi, hak prerogatifnya Allah untuk membiarkan dia sesat atau tidak. Di surat Al-Kahfi ayat 17 di akhir-akhirnya disebutkan mayyahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk, pasti dia sebagai orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah membiarkan dia sesat, falan tajida, maka engkau tidak mendapatkan lahu baginya waliyan, penolong, mursyidan, yang memberi petunjuk, yang memberi pelajaran. Kalau disesatkan Allah, nggak ada yang bisa. Itu tadi di video itu tadi ya dilihat banyak orang, dan insya Allah diteriaki, tetapi ya tetap saja jalan. Kalau kita lihat ya,
di sekeliling kita kalau ada pertunjukan seni yang datang ribuan orang, tetapi yang sholat id ya di bawah 1.000 orang, yang sholat Jum'ah sekitar 60 atau 40 orang. Nah, itu betapa Allah membiarkan mereka di dalam kesesatan. Atau lagi yang molimo, kita lihat di sekeliling kita sudah ada petunjuk dari Al-Quran, dari akhlak atau adabnya orang Jawa atau orang Sumatera atau orang mana saja yang namanya molimo ya nggak boleh. Tetapi banyak pelanggaran, baik rakyat jelata maupun orang-orang yang berjuwis, orang yang pejabat tinggi itu ya melanggar itu, molimo itu, memaksa, korupsi, maling, nyopet, itu semua kan. Kemarin ada yang nyapu ya, tadi kemarin ya saya lihat di jalan itu, nyapu karak, dimasukkan ke lubang, lubangnya itu jembatan tapi ada lubangnya segini, sekitar 10 cm sekitar radius 10 cm. Lubangnya itu insya Allah pasti di atasnya selokan, dimasukkan situ karaknya. Nah begitu itu kan ya sebenarnya tahu tetapi dilanggar. Kenapa begitu itu? Itu tadi balik lagi. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Tatayur ini adatnya orang Arab jahiliyah. Diambil dari kata at-tayyaru, burung. Tatayyaro, asal mulanya tatayyaro. Secara bahasa adalah diambil dari kata-kata burung itu. Orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah dulu itu meyakini, mempercayai adanya hal-hal, kejadian tertentu yang dapat menyebabkan atau mengundang sial. Nah biasanya ada yang kalau mau pergi gitu ya, pergi jauh itu harus mengundi atau melotre. Kalau kita sekarang dulu itu lotre ya. Nah itu melepaskan burung. Kalau burungnya terbang menuju arah kanan, umpama itu namanya kita akan untung. Ayo terus pergi, terus bepergian. Kalau ternyata nanti terbang terus belok kiri, wah saya akan sial. Nanti di jalan mungkin dirampok orang atau macam-macam sial. Nah, itu nggak jadi pergi. Itu adatnya orang-orang Arab dulu itu begitu. Dan ternyata Islam menunjuki bahwa begitu itu nggak betul. Tetapi ya banyak yang masih mempertahankan adat-adat setempat yang tidak sejalan dengan Islam. Di mana-mana, nggak hanya di Arab, di Amerika, di Eropa, di mana-mana itu adat-adat setempat dibudayakan, dilestarikan. Nggak peduli Islam melarang atau menentang itu, nggak peduli. Nah, itu tadi karena memang masih meskipun KTP-nya Islam masih dibiarkan oleh Allah sesat. Sampai-sampai orang yang mendengar terjadinya kasus Ashabul Kahfi ya juga banyak yang sesat, walaupun ada atau banyak juga yang ditunjuki oleh Allah terhadap kasus Ashabul Kahfi ini. Di awal ayat disampaikan watara syamsa, dan engkau melihat matahari idza tala'at, apabila dia terbit, tazawaru an kahfihim, terbit di sebelah sebelah kanannya. Tazawaru an kahfihim zatal yamin, mereka Ashabul Kahfi ini miring ke kanan. Kalau pas matahari terbit mereka miring. Kalau pas wa idza gharabat taqriduhum zata shimal, dan apabila matahari tenggelam
mereka miring ke kiri. Mereka dilewati matahari. Habis miring ke kanan, dilewati matahari, miring ke kiri. Sehingga dengan begitu mereka selalu awet, dialiri udara, ventilasi, udara bebas masuk, cahaya bebas masuk, sehingga diawetkan dan masih manusiawi, normal, bisa miring-miring, bisa beralihan walaupun selama 300 tahun, 309 tahun diawetkan oleh Allah. Begitulah, begitu itu kan petunjuk bagi manusia yang mendapatkan kabar itu, betapa Islam itu benar, betapa kabar tentang hari akhirat itu pasti absolut benarnya. Ada pembalasan di hari akhirat itu, yang benar, yang baik dibalas surga, yang jelek, yang buruk dibalas neraka, itu pasti absolut, nggak bisa, nggak memungkinkan untuk didustakan, sebenarnya begitu. Tetapi apa yang bisa kita lihat, ternyata banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum fi fajwatim minah. Mereka berada di tempat yang luas dari gua itu. Lapang, luas, enak, nyaman ditidurkan selama 309 tahun. Itu memotivasi kita yang mendengar ini, betapa apa yang ditentukan oleh Allah itu pasti terjadi. Maka jangan mengeluh. Apa yang menimpa kita itu jangan mengeluh. Kita tertimpa miskin, tertimpa penyakit, tertimpa kaya, tertimpa sehat, itu nggak perlu disesali. Itu semua kehendak Allah, dan kehendak Allah untuk kita itu pasti yang terbaik. Ini pelajaran yang perlu kita ambil. Insya Allah banyak pelajarannya yang bisa kita petik dari itu. Salah satunya tidak mengeluh. Dengan tidak mengeluh itu, kita bisa digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sabar. Dengan digolongkan sebagai orang-orang yang sabar, kita bisa berharap menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan